Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tante, panggil Aiden saat melihat Caca keluar dari gerbang kampusnya. Aiden, pekik Caca terkejut saat melihat Aiden yang baru turun dari taksi. Kamu ngapain kesini? Sama siapa? Tanya Caca beruntun. Aiden pengen ketemu sama Tante Caca, kata Aiden langsung memeluk tubuh Caca, sehingga membuat Caca semakin bingung. Hei, kamu kenapa? Tanya Caca lembut. Namun Aiden masih lekat memeluknya dan enggan melepaskan pelukan itu. Gimana kalau kita makan siang dulu? Tanya Caca. Karena tidak mendapat jawaban dari Aiden, Caca pun langsung mengajak Aiden ke sebuah kafe yang berada tak jauh dari lokasi kampus. Aiden, panggil Caca lembut saat mereka sudah duduk di salah satu bangku yang berada di pojok ruangan. Kamu mau makan apa? Tanya Caca. Aiden gak lapar, jawab Aiden lirih, membuat Caca kebingungan sendiri karena tidak biasanya Aiden seperti ini. Ya sudah, kalau begitu biar tante aja yang makan, tante lapar banget soalnya, kata Caca sambil memesan beberapa makanan dan minuman. Setelah beberapa saat makanan datang, Caca pun dengan nikmat menikmati makanan itu sambil melirik Aiden yang masih terdiam dengan tatapan kosong. Ucap Caca mengarahkan satu suapan ke mulut Aiden, namun Aiden tetap bungkam. Cobain deh dikit aja, soalnya tante kok ngerasa kayak ada rasa aneh gimana gitu ya, kata Caca pura-pura mikir. Dikit aja. Aiden pun menerima suapan dari Caca, lalu mulai mengunyahnya, membuat sudut bibir Caca sedikit terangkat. Aiden tahu nggak, tante itu jarang banget makan di rumah. Tante selalu makan di sini, kata Caca mulai bercerita sambil menyuapkan lagi nasi kepada Aiden. Kenapa? Tanya Aiden di sela mengunyah makanannya. Entahlah, tante merasa asing kalau di rumah. Makanya tante lebih suka makan di luar daripada di rumah, kata Caca lagi, sambil menyiapkan lagi nasi ke Aiden. Tanpa sadar, Aiden pun selalu menerima suapan makanan dari Caca sambil mendengarkan cerita Caca. Setelah beberapa saat makanan di piring Caca sudah habis, diam-diam Caca tersenyum lalu memberikan minum ke Aiden. Tidak ada penolakan, seolah Aiden sudah lupa dengan masalahnya. Nah, sekarang kan sudah makan, sudah kenyang, kata Caca menyuruh pelayan untuk merapikan mejanya dan kembali memesan es krim untuk Aiden. Cerita sama tante, kamu kenapa? Tanya Caca lembut, mengusap pipi Aiden dengan lembut. Aiden menatap lekat manik mata Caca. Apa tante Caca punya mama? Tanya Aiden. Dek. Jantung Caca seperti tertusuk ribuan jarum kala mendengar pertanyaan Aiden. Ia tahu bahwa Aiden sedari kecil tidak memiliki figur seorang ibu. Ia tahu bagaimana perasaan Aiden karena ia pun juga seperti Aiden. Kenapa Aiden nanya seperti itu? Kata Caca balik bertanya. Kenapa Aiden tidak punya mami dari dulu? Tanya Aiden dengan wajah datar. Aiden pikir karena mami Aiden sudah meninggal, katanya lagi. Aiden pengen tante Caca jadi mami Aiden, lirihnya. Caca masih terdiam mendengarkan ucapan demi ucapan yang Aiden katakan. Lalu ia pun menggeser duduknya menjadi di sebelah Aiden agar bisa memeluk Aiden. Kenapa Aiden harus punya mami sekarang? Tanya Aiden dengan bibir bergetar. Dek. Lagi, jantung Caca berdetak semakin cepat. Apakah Aiden sudah bertemu dengan maminya? Gumam Caca dalam hati. Apakah Aiden akan jadi anak durhaka? Kalau Aiden gak mau punya mami seperti dia, Aiden cuma mau tante Caca yang jadi mami Aiden, ucapnya lagi. Caca merasa bajunya sedikit basah karena ternyata Aiden sudah menangis di pelukan Caca. Kenapa papi gak nikah aja sama tante Caca? Kenapa papi gak jadiin tante Caca jadi mami Aiden? Kata Aiden lagi dengan memeluk erat tubuh Caca.
Aiden sayang sama Tante Caca, kayak sayang sama Tante Jenar, bahkan lebih mungkin. Tapi kenapa Tante nggak bisa jadi mami Aiden? Ucapnya lagi terisak. Caca menarik nafasnya dalam, hatinya ikut sesak mendengar ucapan Aiden dan juga terharu karena ternyata Aiden menyayanginya. Namun bagaimana lagi? Om Duda satu itu belum mau membuka hati untuk Caca. Kenapa Aiden bicara seperti itu? Tanya Caca sambil menghapus air matanya. Papi bilang mau bawa Aiden bertemu Mami, kata Aiden melepas pelukannya pada Caca dan menatap wajah Caca lekat-lekat. Kapan? Tanya Caca sedikit terbata. Aiden gak tahu dan Aiden gak mau. Aiden gak suka sama dia, kata Aiden dengan wajah datar. Sayang, apa yang buat kamu tidak menyukai Mami? Dia kan Mami kamu, orang yang sudah mengandung dan melahirkan Aiden ke dunia ini, ucap Caca. Karena dia jahat, kata Aiden mutlak. Dia gak sayang sama Aiden, dia gak sayang sama Papi. Bagaimana kamu bisa menyimpulkan seperti itu, sayang? Tanya Caca. Kalau dia sayang sama Aiden dan Papi, dia gak akan ninggalin Aiden dan buat Aiden berpikir bahwa Aiden adalah anak piatu yang tidak memiliki seorang mami, jawab Aiden dingin. Memori otaknya kembali mengenang saat-saat ia mulai masuk sekolah, di mana ia selalu diejek karena tidak pernah diantar oleh ibunya. Dan rasa iri yang selalu hadir dalam hatinya kala melihat teman-temannya selalu diantar jemput oleh ibunya, serta saat teman-temannya selalu bercerita bagaimana hangatnya pelukan seorang ibu saat menemaninya sebelum tidur. Meskipun Aiden bersikap sok dewasa, itu hanya untuk menutupi betapa rapuhnya hatinya. Ia tidak mau membuat Oma dan papinya khawatir. Maka dari itu, dia selalu berusaha mandiri dan dewasa agar tidak merepotkan orang-orang di sekitarnya. Sejak kehadiran Jenar, dia merasa bahagia karena Jenar selalu menemaninya dan bisa jadi teman yang baik untuk Aiden. Namun tetap saja, Jenar hanya seorang tante, bukan maminya, hingga kehadiran Caca membuatnya ingin menjadikan Caca sebagai ibunya. Namun malah papinya memberitahu bahwa maminya sudah pulang dan mereka akan segera rujuk kembali. Itu yang membuat Aiden langsung down dan semakin dingin terhadap orang-orang di sekitarnya. Di sebuah ruangan kamar hotel yang begitu mewah, dua anak manusia sedang duduk berseberangan, mencoba menjelaskan semua yang terjadi dan berharap bisa kembali. Siapa dia? Tanya seorang wanita berambut panjang tergerai indah. Dia cuma teman kuliah adik iparku, As, kata sang laki-laki dengan menggenggam jemari tangan sang wanita. Kamu menyukainya? Tanyanya dengan menatap tajam ke arah laki-laki yang berada di depannya itu. Tidak, jawabnya cepat sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tapi dia menyukaimu, kata sang wanita. Itu urusan dia, bukan urusanku, jawab sang laki-laki dingin. Aku mohon, kembalilah, ucapnya lagi, membuat sang wanita mendesah pelan. Kamu tahu, Dim, mama kamu gak akan pernah mengizinkanku kembali lagi padamu, ucapnya sambil menyalakan sebatang rokok yang berada di sela jemarinya. Stop, As, ucap Dimas merebut rokok itu lalu membuangnya segera. Haha, kamu masih seperti dulu, Dim, ujar Astrid tertawa. Posesif. As, Aiden butuh kamu. Apa kamu tidak kasihan dengannya? Tanya Dimas penuh harap. Aiden? Tanya Astrid memincingkan matanya. Oh, namanya Aiden, sambungnya sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Aku sering mengirimi video dia saat ulang tahun dan juga saat dia mencari maminya. Kenapa kamu bisa melupakan itu? Tanya Dimas sedikit kesal. Dimas, kamu jelas tahu alasanku. Jadi tidak perlu kau tanyakan lagi, ucap Astrid datar membuat Dimas terdiam.
Dimas tahu demi mengejar cita-citanya, Astrid harus bercerai dengannya dan tega meninggalkan Aiden yang saat itu baru ia lahirkan. Bahkan Astrid harus menutup semua akses dan mengganti semua data jati dirinya untuk bisa sukses, karena salah satu syarat untuk menjadi model itu haruslah masih single dan tanpa ada ikatan pernikahan, apalagi anak. Setelah hampir 9 tahun ia mengejar karir itu, akhirnya semua bangkai yang coba ia tutup-tutupi selama ini tercium juga oleh media. Astrid ketahuan pernah menikah dan bahkan memiliki seorang anak, makanya karirnya langsung terjun. Bahkan hubungannya dengan sang kekasih harus kandas karena sang kekasih merasa tidak terima telah dibohongi. Itulah sebabnya mengapa Astrid kembali ke tanah air dan mencoba ingin kembali bersama Dimas agar dia bisa kembali membangun karirnya di tanah air. Namun langkahnya harus terhenti sebelum memulai karena Tamara lebih dulu menemuinya dan mengancamnya. Namun ia tidak akan semudah itu mengalah dan mundur. Terlebih ia sangat tahu bahwa Dimas masih sangat mencintainya. Baiklah, lalu apa mau kamu sekarang? Tanya Dimas lembut. Aku harus kembali membangun karirku terlebih dahulu, Dim, ucap Astrid dengan wajah memohonnya, membuat Dimas terdiam. Tidak bisakah kamu kembali padaku dan hanya fokus sama aku dan Aiden? Tanya Dimas. Dim, kamu kan tahu dunia modeling itu duniaku, kata Astrid cemberut. Tapi Aiden sangat butuh kasih sayang kamu, As. Apa kamu tidak ingin mencoba fokus pada Aiden dan mengganti waktu-waktu yang tidak bisa kamu habiskan bersamanya dulu? Tanya Dimas lagi. Dim, please, aku gak suka dipaksa, kata Astrid mutlak, membuat Dimas langsung terdiam. Dimas, please bantu aku, ucap Astrid lagi yang kini tengah berpindah duduk di pangkuan Dimas sambil mengalungkan kedua tangannya di leher Dimas. Aku gak bisa, jawab Dimas dingin dan datar. Dim, kamu kan tahu aku gak bisa jauh dari dunia itu. Kamu juga tahu kebahagiaanku hanya pada dunia itu. Masa kamu tega sih melihat aku menderita seperti ini? Kata Astrid cemberut sambil memainkan kancing baju Dimas. Dan kamu tahu bahwa kebahagiaan aku ada pada kamu, juga Aiden, As, kata Dimas. Aku akan bahagiain Aiden, tapi kumohon bantu aku masuk dunia itu lagi, kata Astrid yang sudah mulai melepaskan kancing kemeja Dimas satu persatu. Apa kamu tidak merindukanku? Tanya Astrid dengan suara menggoda dan mulai meraba dada Dimas. Astrid sangat tahu bahwa Dimas adalah tipe laki-laki setia. Dia tidak akan suka jajan sembarangan di luaran sana dengan wanita yang tidak ia cintai.